الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang Allah mengatur seluruh alam ini dengan nikmatnya. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan asbab beliau kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal utusannya dan juga mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Insyaallah di hari Ahad ini tanggal Jumadil Awal tahun 1447 Hijriah atau 9 November 2025 kita akan istifadah, mengambil faidah, mengambil manfaat, mengambil ilmu dari tulisan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, yaitu asyratu asbabil insyirahis sadr, 10 sebab-sebab lapangnya dada. Beliau Syekh Abdul Razak ini termasuk syekh yang mengajar tetap di Masjidun Nabawi. Jadi kalau kita tindak ke sana, pergi ke sana untuk satu ibadah atau yang lainnya, di Masjid Nabawi biasanya ada jadwal beliau. Al-hadirun azani wa azakumullah. Pada halaman 5 yaitu muqaddimah, beliau mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa khatimil mursalin. Segala puji bagi Allah Rabbil alamin yang mengatur seluruh alam ini dengan nikmatnya. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya, salawat itu doa, wassalam dan juga keselamatan, doa dan keselamatan, ala asyrafil anbiya kepada nabi yang paling mulia, khatimil mursalin penutup para rasul, nabiyan seorang nabi yang bernama Muhammadin al-Amin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat terpercaya. Wa ala alihi dan juga salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada keluarganya, wa sahbihi ajmain dan juga para sahabatnya semuanya, wa man sara ala hadihim dan juga siapa saja yang berjalan di atas petunjuk beliau, di atas petunjuk mereka, ila yaumiddin sampai hari kiamat. Amma ba'd, adapun sebagai berikut. Fa inna insyirahas sadri matlabun azim. Ini beliau membuka dengan kata-kata yang fundamen. Beliau mengatakan sesungguhnya lapangnya dada itu matlabun azim, perkara yang besar yang dicari. Jadi perkara yang besar yang dicari oleh manusia adalah lapangnya dada. Wa maqsidun jalil, dan tujuan yang mulia. Berikutnya di sini walaupun digandengkan tapi ada perbedaan. Wa minnatun azimah, dan lapang dada itu anugerah yang agung. Anugerah yang agung. Tadi yang pertama, lapang dada itu perkara besar yang dicari.
kemudian tujuan yang agung. Ternyata di sini lapang dada masuk dalam kategori minnah, yaitu anugerah rezeki. Ya berarti kalau ini rezeki berarti ada yang dikasih, ada yang enggak, walaupun sama-sama nyari. Ya, sama-sama nyari. Orang nyari kan ada yang dapat, ada yang tidak, ya kan? Karena di sini disebut dengan minnah. Berikutnya, jadi ada yang nggak dapat lapang dada. Tapi semoga kita semuanya dapat ya, semuanya kita dapat. Nah, cuman di antara manusia tidak semuanya dapat. Berikutnya, beliau mengatakan wal maqsudu bin insyari sadr, dan apa yang dimaksud dengan lapang dada tersebut. Jadi lapang dada itu apa? Lapang dada adalah irtiyahuhu wa tuma'ninatuhu, yaitu hati ya, hati itu irtiyah, senang ya, bahasa Arabnya itu murtah. Murtah itu artinya ya senang gitu. Ini bahasa orang Arab ya, murtah, mabsut itu. Irtiyah artinya itu murtah, senang, gembira ya. Wa tuma'ninatuh, dan damai, senang dan damai nih, tenang, senang, damai. Wa zawalu munghisatin, dan hilangnya munghisat, segala yang ya menghimpit, mengganjal. Wal mukaddirati anhu, dan yang mengotori ya, yang mengotori. Jadi memang hati itu kadang begitu gitu ya, kadang muncul dendam begitu ya, kadang muncul benci, atau kadang muncul ya siksaan ya, siksaan hati. Tapi terkadang siksaan hati itu tidak dianggap sebagai siksaan, bahkan dianggap sebagai, kalau bahasa Jawanya, tresno gitu. Atau terkadang istilahnya ya yang lainnya lah, kurang lebih daripada itu, kita nggak sebutin istilah-istilah lain. Nah, padahal itu masuk dalam kategori siksaan hati ya, jatuh cinta, isyq gitu. Nah ini kalau menjumpai begini, cepat-cepat doa ya, cepat-cepat doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, dan seterusnya sampai selesai. Karena ini bukan konsumsi hati, tapi ini siksaan. Tapi di masa kita ini banyak yang menganggap ini sebagai kisinya hati. Naudzubillah. Ini keliru. Ini harus jeli. Kita melihat hal-hal yang dibutuhkan oleh hati dan hal-hal yang berbahaya. Sedangkan lapang dada ini, kotoran tadi hilang. Wal muqaddirat, dan juga racun-racunnya. Berikutnya wa baqa'uhu sa'idan, dan tatkala hati itu lapang, tetap dalam jiwa tersebut, maka dia akan sa'idan. Sa'idan itu bahagia ya, akan bahagia. Jadi kalau hatinya lapang, maka dia akan sa'idan, akan bahagia. Fi hayatin karimah, dalam kehidupan yang mulia. Wa tayyibah, dan kehidupan yang baik. Ya, di sini ada kata-kata yang mirip tapi ternyata ada unsur yang berbeda, yaitu sa'idan, sering diartikan bahagia, karimah, mulia, wa tayyibah, baik. Jadi hidup yang bahagia, berkualitas, bermakna ya, bernilai tinggi. Ini bahasa kitanya. Ini yang dimaksud dengan lapang dada. Jadi lapang dada seperti itu. Berikutnya, wa idza manallahu ala 'abdihi bihi, nah ini. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan minnah. Jadi ada perbedaan antara rizq sama minnah ya. Makanya minnah itu diartikan dengan anugerah ya, anugerah. Anugerah itu rezeki tapi yang besar ya, minnah. Wa idza manallahu ala 'abdihi bihi, dan apabila Allah memberikan minnah dengan lapang dada, fasyaraha lahu sadruhu, maka Allah akan lapangkan dadanya. Jadi kalau Allah SWT akan memberikan minnah kepada hamba, maka cara pemberian minnah
anugerah yang besar kepada hambanya adalah bentuknya dia diberi lapang dada. Beda banget ya antara asumsi kita dengan syariat. Asumsi kita kan yang namanya minah kan gaji gede dan seterusnya lah, sebagaimana yang muncul di benak ya hampir semua manusia. Gaji gede, pekerjaan mapan, jabatan yang tinggi gitu ya. Ternyata di sini enggak. Justru minnahnya itu adalah lapang dada. Wa yassara lahu amrah, dan Allah mudahkan urusannya. Jadi dadanya lapang, urusannya mudah. Berikutnya, tahaqqaqat lil 'abdi masalihuhu, maka akan terrealisasi bagi hamba tersebut kemaslahatannya. Nah, ini kata-kata maslahah aja tidak semua orang tahu maslahah. Tidak semuanya ya. Terkadang dia memandang mudarat adalah maslahah bagi dirinya, racun adalah masalah bagi dirinya. Terkadang orang memandang manfaat mudarat bagi dirinya atau racun bagi dirinya. Jadi tidak semua orang ya tahu maslahah. Nah, Allah realisasikan masalah bagi dirinya, adiniyah wa dunyawiyah, baik dunia ataupun ya agama, ya, baik dunia ataupun agama ataupun dunia. Wa nala maqasidahu, dan dia mendapatkan apa yang menjadi tujuannya. Wa ahdafahu, dan juga yang menjadi fokusnya. Dia fokusnya apa, progresnya apa, ya, yang mau dia bidik apa, ya. Dia mendapatkannya. Wa sahulat alaihil ibadat. Nah, ini di sini ini ternyata ada gabungannya. Ya, di sini yaitu apa? Dan dimudahkan baginya ibadah. Wa tayassarat lahu ta'at, dan dimudahkan baginya taat. Jadi terkadang sebagian orang telah mendapatkan beberapa poin tadi yang disebutkan, ya, dia fokusnya kena, tujuannya dapat, ya, dari perkara-perkara yang dia inginkan, tetapi ibadahnya enggak kena nih. Nah, ini berarti belum masuk dalam kategori minnah. Jadi ini paketannya ya. Dimudahkan padanya ibadah dan dimudahkan baginya ketaatan. Wa tamakkana min ri'ayatil masalihi, dan dia tamakkun. Ya, tamakkun itu kokoh di dalam mengurusi kemaslahatannya. Wa tahayya'a lahu tarbiyatu waladih. Nah, Masya Allah, ini komplit banget nih syekhnya, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala ya memberikan padanya tahayya lahu tarbiyatu waladih, yaitu dimudahkan di dalam mentarbiyah anak-anaknya. Berikutnya, wa amma idza daqa sadru, dan apabila dadanya itu sempit, fa inna katsiran min masalil 'abdi ta'attal, sesungguhnya dari kemaslahatan hamba tersebut banyak yang luput. Fala qudrata lahu ala amal, dan dia tidak mampu melakukan banyak pekerjaan. Wala nasyata lahu fi wuluji abwabil bir, dan dia tidak memiliki semangat di dalam masuk ke pintu-pintu kebaikan. Bal la yazalu muntaqilan min hammin ila akhar, bahkan dia terus berputar dari kondisi ham gunah gulana ila akhar, kepada yang lainnya. Misalnya ilal ham wal gham wal hazan, begitu. Gunah gulana, kesedihan, ya, kemudian juga hal-hal lain yang menjadi teman-temannya itu. Wa min gham ila gham, dari kesedihan dan kesedihan. Ini daripada orang yang terkena sempitnya dada. Berikutnya, fasyarhu sadri a'zamu mu'in lil 'abdi ala taqiqi ghayatihi wa naili masalihihi. Ini sebenarnya ilmu-ilmu kayak gini nih, ya, sebenarnya sih tidak rahasia ya, cuman sering orang dikatakan sebagai rahasia. Ini ilmu-ilmu yang rahasia karena banyak yang gagal ya dalam masalah ini. Firaun, Qarun, Namrud, itu yang gampang buat contoh. Dia gagal bersamaan dengan dia mendapatkan fasilitas semuanya, bersamaan dengan dia berjuang ya dengan segala apa yang
Allah mudahkan padanya dari fisik, harta, kekuasaan dan sebagainya. Tapi dia nggak dapat ini. Tidak dapat lapang dada. Abu Jahal, Abu Lahab, dan orang-orang yang mengikuti jejak-jejak mereka sampai hari kiamat. Jadi jejak mereka terus sampai detik ini masih banyak ya pengguna jejaknya mereka. Naudzubillah. Jejaknya orang yang hatinya sempit ternyata masih diikuti. Fasyara sadru a'zam mu'inil 'abdi ala tahqiqi ghayatihi. Maka lapang dada tersebut merupakan sebesar-besar mu'in. Mu'in itu yang menolong atau membantu. Li'abdin bagi seorang hamba ala tahqiqi ghayatihi, untuk merealisasikan dari cita-citanya yang paling tinggi. Wa naili masalihi, dan untuk mendapatkan apa yang menjadi maslahatnya. Walihadza lamma amarallahu nabiyahu Musa. Ini baru dalil-dalilnya dibawakan sama beliau. Ya, dibawakan sama beliau ini. Tadi sebagai muqaddimah, penghantar biar nyambung. Baru dalilnya untuk lebih mengokohkan. Maka dari itu tatkala Allah SWT memerintahkan nabinya Musa alaihissalatu wassalam bidzahab ila taghiyah, untuk mendatangi tauhid. Ya, mendatangi tauhid ini memang ujian ya, berat dan membutuhkan keberanian dan tawakal. Ini tauhidnya ini bukan sembarang tauhid ya. Tauhidnya kejam. Untuk datang kepada tauhid yaitu Firaun, untuk mendakwahkannya dan memberikan peringatannya. Mimma ghabbatin tughyanihi, ya, dari kejelekan-kejelekan, kezaliman-kezaliman dia. Maka Musa alaihissalatu wassalam pergi ke sana ya, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dilakukan oleh Musa, beliau ya bertawajuh. Bertawajuh itu betul-betul berdoa kepada Allah SWT dengan doanya Rabbish rahli sadri wa yassirli amri. Sehingga doa ini adalah doa yang sangat besar. Sebagaimana penjelasan awal ya, kita sudah mengenal maksud daripada lapang dada. Jadi doa yang didoakan oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam tatkala menghadapi tauhid yang demikian zalim adalah dengan doa dilapangkan dada. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri. Kita banyak berdoa dengan doa itu. Ya, banyak doa. Memang kita sudah tahu lah ya doa ini. Tapi tatkala kita tidak memurajaah, kadang lupa. Padahal doa ini doa yang viral lah di masyarakat kita, yang banyak dipakai. Tapi kadang lupa. Atau mungkin kita doa dengan doa ini, atau sebagian kaum muslimin doa dengan doa ini, yaitu doa agar dilapangkan dada, tetapi kandungan daripada makna lapang dada kadang tidak paham. Maka doa ini sangat agung, sebagaimana tadi penjelasan dari Syekh ya. Surat Thaha ayat 25 sampai 26. Berikutnya, wa yaqulullah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah SWT juga berfirman, mumtinan ala abdihi wa rasulihi, dalam rangka memberikan anugerah ya, pemuliaan kepada hambanya dan rasulnya, wa mustafahu, dan hamba yang Allah pilih, yaitu siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diingatkan oleh Allah SWT kepada nabinya, kepada hambanya, kepada rasulnya, kepada ya kekasihnya. Allah SWT mengatakan alam nashrah laka sadrak. Yang disebutkan di sini yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami, yaitu Allah SWT, telah melapangkan dadamu? Telah melapangkan dadamu. Ya. Berarti di sini lapang dada sebagaimana pembahasan awal tadi. Besar ya. Beda sekali ya, coba ya Allah, kadang kita perbandingan untuk mendalami aja. Kalau kita kan ya, kita kan kayak gini nih. Mbok wis tak wae duit gitu loh. Di sini ternyata tidak disebutkan, coba. Berarti memang yang terbesar adalah lapang dada. Karena memang kehidupan manusia itu kan ada sehat, ada sakit,
Ada kaya, ada miskin, ya, ada susah, ada bahagia, ada rezekinya lancar, rezekinya seret. Tapi perkara itu semuanya tidak ada bahayanya dan semua menjadi manfaat dalam segala keadaan tatkala dadanya lapang. Makanya di sini yang ditanyakan, yang dikatakan oleh Allah kepada nabinya sebagaimana tadi yang kita telah bacakan. Bukankah kami telah melapangkan untukmu wahai Nabi dadamu? Padahal problematika yang dihadapi oleh Nabi kan sangat banyak. Ada Abu Jahal, Abu Lahab, dan urusan-urusan yang sangat besar, sangat banyak. Ya, sampai beliau karena melihat apa yang dibawa oleh beliau ini perkara yang ya luar biasa. Luar biasa ini betul-betul bukan perkara biasa. Bukan sebagaimana kata-kata orang yang mengatakan luar biasa, padahal biasa-biasa saja. Kalau ini memang luar biasa. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan tidak Yahudi, tidak Nasrani yang tidak beriman dengan apa yang aku bawa, kata Rasulullah, ini ada dalam Sahih Muslim, kecuali dia termasuk menjadi penghuni neraka. Ini kan problem berat bagi Rasulullah SAW. Kali ini harus disampaikan, sehingga pun beliau menyebarkan Islam dengan sesuatu yang sangat berat, berhadapan dengan Romawi, berhadapan dengan ya Mesir, Kisra wal Kaisar. Dan ini berat semuanya, coba ya, berat semua. Jadi sebelum Rasulullah SAW mengirimkan pasukannya ke Tabuk dengan 35.000 pasukan, beliau sudah berperang di Madinah waktu itu 18 kali. Coba bayangkan, ini hanya sekedar supaya manusia itu paham tentang apa yang menjadi keselamatan manusia, terutama ya di hadapan Allah, biar selamat. Nah, ini kan berat tuh, tanggung jawab ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan akan besarnya tanggung jawab ini yang Allah berikan kepada nabinya dengan apa yang Allah katakan di dalam surat Al-Insyirah, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami wahai Nabi telah melapangkan dadamu? Seperti pun pahami, hadirin, bisa dipahami Mas Frendika. Jadi gimana apa yang kita petik, Mas Frendika? Yang kita petik berarti begini, Mas Frendika. Misalnya kita punya banyak tugas, tanggungan dan sebagainya gitu kan. Yang kita butuhkan apa nih, Mas Frendika? Dada kita lapang. Kadang kita menjalani tugas hidup ini berat, ya, tanggung jawab kita berat. Kadang menggapai cita-cita berat. Tatkala kita masih memikul itu semuanya tapi dada kita lapang, maka keberatan-keberatan itu tidak menjadi beban bagi kita. Masya Allah ya, betapa agungnya sebuah anugerah yang bernama lapang dada. Maka kata beliau, fahadhihi minhah ilahiyah wa atiyah rabbaniyah manallahu azza wa jalla alaihi biha. Ya, maka yang demikian ini adalah pemberian ya, yang sifatnya adalah ilahiyah, yang tidak datang kecuali dari zat yang menciptakan semuanya. Dan pemberian rabbaniyah, ya, pemberian yang sifatnya memang dari Allah SWT. Allah SWT memberikan anugerah kepada nabinya dengan lapang dada tersebut. Ya. Kemudian beliau mengatakan fasyarhu sadri min a'zami asbabil huda. Dan lapang dada termasuk sebab terbesar menerima petunjuk. Makanya gini, ya. Kalau antum lihat perbedaan manusia, manusia itu kan ada mukmin, ada munafik, ada kafir. Orang munafik masuk dalam kategori kafir, ya kan? Cuman dia menampilkan keimanan padahal dia kafir. Nah, sekarang kita melihat ini bagian-bagian ini antara munafik dan kafir, ya mungkin di dalamnya para pengikutnya adalah para fajir, para fasik, para pendosa begitu. Sebenarnya jati diri mereka itu bagaimana? Jati diri mereka ya sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan al-kufru bimanzilati maradil qulub au asyad. Kekafiran itu pada kedudukan hati yang sakit atau lebih kronis daripada itu. Nah, kita kembali kepada perkara ini. Ya, di sini dikatakan bahwasanya lapang dada termasuk sebab terbesar orang dapat hidayah. Berarti orang tatkala tidak dapat hidayah, aslinya dadanya itu sempit, nggak enak.
ya, dadanya sempit nggak enak. Makanya coba antum perhatikan ya, ini lihat kehidupan saja. Orang-orang yang ahli maksiat, ya, yang menikmati hidup dunia ini dengan kemaksiatan kepada Allah, misalnya para penyanyi dan teman-temannya ya, para artis misalnya, justru mereka masuk dalam ranah yang lebih mengerikan, yaitu dada yang sempit. Cuman qadarul masyafa'al, ya, hal-hal yang bertanya dan hiburan itu hal-hal yang paling diminati. Hal-hal yang paling diminati oleh manusia, dan manusia tertuju pada perkara yang menurut mereka adalah hiburan. Sebenarnya letak kesalahannya di sini adalah kesalahan di dalam, ya, di dalam apa? Di dalam mengidentifikasi sesungguhnya ini adalah hiburan atau nampak hiburan yang mendatangkan kesempitan hati. Sebenarnya yang namanya hiburan ya ngaji seperti ini. Ngaji itu hiburan, tasliyah namanya. Ya, bekerja, beribadah, beramal soleh, ya, dan yang lainnya dari perkara bermanfaat. Maka di sini dikatakan tadi bahwasanya lapang dada termasuk sebab terbesar dari mendapatkan hidayah. Wa tadyiquhu min asbabid dhalal. Dan sempitnya dada termasuk sebab kesesatan. Ya. Betapa mengerikannya ya kalau kita berbicara seperti ini. Tatkala Heraklius ini sudah tahu tentang apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Benar. Cuman dadanya ternyata belum lapang. Dadanya belum lapang. Akhirnya dia kumpulkan para menterinya di sebuah ruangan besar, ya, ruangan besar namanya aja kerajaan ya, negara besar dan mewah ya. Jangan bayangkan pada 1447 tahun yang lalu ya, sana itu bukannya mereka nggak mewah, sudah mewah, peradaban udah tua. Jadi Nabi kita itu muncul sudah peradaban udah tua, udah mateng. Begitu. Nah, dikumpulkan di situ. Nah, kemudian di situ dites nih si para pejabatnya, para menteri-menterinya, Menko-nya dan seterusnya dites nih. Ya, apakah kalian, bagaimana menurut kalian tentang nabi yang baru ini yang datang di Arab gitu. Mereka mengatakan ya tentunya tidak sependapat, dan sebagian mereka pergi, nggak mau nanggepin, walking out istilahnya. Ya, sebagai bentuk bantahan, tidak menerima. Ini jalannya keluar mereka. Akhirnya pintu-pintu sudah ditutup. Ya, sudah ditutup. Kemudian Heraklius mengatakan, saya hanya mengetes kesetiaan kalian saja. Ini berarti dia mengikuti apa? Sempitnya hati, dan akhirnya dia menjadi sesat. Dia akhirnya menjadi sesat. Walaupun dia tetap bertahta di kerajaannya, tapi dadanya sempit dan dia menjadi sesat. Berbeda dengan Najasyi. Najasyi walaupun dia sama sebagai raja, sebagai presiden, pemimpin tertinggi di sebuah negara, ya, dia ternyata menerima Islam. Dadanya lapang, walaupun akhirnya dia juga tidak ada yang menyolatinya tatkala dia meninggal. Tapi dadanya lapang. Dan perkara yang demikian ini tidak berbahaya. Tidak berbahaya karena sejatinya manusia itu letak kebahagiaannya pada hatinya. Ya. Jadi fokus manusia itu bahagia pada hatinya tadi. Makanya lapang dada itu menjadi fokus. Contohnya Firaun dengan kekuasaan yang besar itu dia tidak bahagia karena dadanya sempit. Ya, Abu Jahal, Abu Lahab termasuk di dalamnya adalah di sini Heraklius. Maka di sini ya, sempitnya hati termasuk menjadi bentuk sebab kesesatan. Kama anna syarahahu min ajli ni'am. Nah, di sini dikatakan dengan tegas bahwasanya lapangnya dada termasuk sebab terbesar kenikmatan. Wa tadyiquhu min a'dhamin niqam, dan sempitnya dada termasuk daripada sebesar-besar nikmah. Kalau lapang dada sebesar-besar ni'am, kenikmatan-kenikmatan, dan sempitnya dada termasuk sebesar-besar nikom. Nikom itu petaka. Ada dendam, ada benci, ada kesumat, ada macam-macam di situ. Jadi memang harus dinetralisir. Ya, hal-hal yang demikian harus dinetralisir dan harus sembuh. Harus sembuh, berjuang untuk kesembuhan. Ya, apa yang sebagaimana bab tadi di awal yang mengotori hati. Sehingga hati kemudian kembali menjadi lapang. Berikutnya
Wala yumkinu nailul hadzal matlab al-azim illa bil inayah bihadzal din wal qiyam bihi. Nah, ini tipsnya, solusinya dari Syekh ya. Dan tidak mungkin kita mendapatkan matlab, yaitu apa yang kita cari al-azim yang besar ini illa bi inayah, kecuali dengan perhatian. Bihadzal din, dengan agama ini, agama yang benar, ikhlas, betul sunnah Rasulullah, begitu. Harus perhatian di sini, kata beliau nih. Wal qiyam bi, dan mengamalkannya. Fa kullama kana al-'abdu akhras 'ala istiqamatihi, dan tatkala hamba itu ya semangat untuk istiqamah atas agamanya, ala hadzal din, terhadap agama ini, wal tizami, dan berpegang teguh bima jaa fihi, dengan apa yang datang dari agama ini, kana hadduhu, maka bagiannya, wa nasibuhu, dan jatahnya, min insyirahi sadr, dari lapang dada, bihasbi dzalik, cukup hanya itu. Jadi kalau dia istiqomah di atas agamanya, perhatian dengan agamanya, dan kokoh dalam agamanya, itu keikhlasan, beramal gitu ya. Kita jangan terlalu banyak komen dengan agama ini, dalam artian kita nerima, jangan dikomentari, jangan maksudnya gimana nih, ikutin aja sudah. Selagi itu benar pemahamannya, dalilnya, ada contohnya, udah ikutin aja sudah. Maka jatah dari perkara tersebut adalah diberi lapang dada. Berarti lapang dada ini ternyata sebuah minnah ya, mirip sebuah hadiah ya dari Allah SWT, anugerah dari perjuangan hamba menegakkan agamanya. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah. Walihada yumkinu antah surah jami'al asbab al-muaddiyah li insyirah al-muaddiyah li insyirahi sadr bi amrain. Maka dari itu memungkinkan ya, kita menyempitkan pembahasan. Ya, menyempitkan pembahasan, kalau dibahas lebar kan sulit ya. Sekarang intinya apa? Nah, kita sempitkan di sini. Ya, kita sempitkan bahwasanya seluruh sebab-sebab yang menghantarkan kepada lapang dada itu ada dua perkara ini. Jadi dua perkara ini intisarinya ini. Intisarinya ini ada dua nih untuk lapang dada. Yatarattabu ahaduhuma 'alal akhar. Dua sebab ini yang satu dengan yang lainnya saling bergandengan. Yang pertama, sebab lapang dada adalah ya, la yunalu illa bi taufiqillahi ta'ala wa i'anatihi lil 'abd. Ini yang enggak bisa ditawar-tawar ya. Berat sekali ini ya. Jadi lapang dada itu tidak mungkin diraih kecuali dengan taufik dari Allah. Kecuali dengan taufik dari Allah. Antum paham kan? Hidayah itu kan ada dua, hidayah dilalah wal bayan wal irsyad, dan hidayah taufik. Hidayah dilalah wal bayan wal irsyad ini hidayah petunjuk, menyampaikan, penjelasan, ini haknya Nabi kita. Kemudian juga kita juga dilalah wal bayan wal irsyad, menyampaikan. Tetapi hidayah taufik itu hanya milik Allah. Bayangkan di sini dikatakan tidak mungkin seseorang bisa lapang dada kecuali dapat taufik, bayangkan. Jadi ingat pamannya Nabi kita Muhammad SAW, Abu Thalib, dia tidak dapat hidayah, coba bayangkan. Berarti dadanya tidak lapang, dan ketidaklapangan dada dia itu pengaruh dia dimasukkan ke dalam neraka. Itu kan di situ ada sisi-sisi yang dia tidak mampu menerima. Yaitu dia kejebak pada pergaulan yang jelek ya, dan ya ta'zim al-ajdad, terjebak kepada pergaulan yang jelek dan pengagungan kepada nenek moyang ya, yaitu atarghabu an millati Abdul Muthalib. Wahai Abu Thalib, apa kamu sudah enggak suka dengan agamanya Abdul Muthalib? Bahasa Jawanya itu yang sering dipakai zaman dulu, apa kowe wis ngungkurna gitu ya, dengan agama mbahmu gitu. Permasalahannya bukan mengungkurkan mbah kita dan sebagainya, kita memuliakan. Tetapi tatkala kita berhadapan dengan hidayah dan taufik, kita harus mampu memilih. Karena semuanya datang dari Allah, dan Allah meminta kepada hambanya takzimnya, penghormatannya, ketundukannya, tazallulnya, khudu'nya ya kepada pencipta ini.
Maka tatkala itu tidak diberikan kepada asalnya, yaitu Allah SWT, maka dia terkena penyakit yang mengerikan. Dan ini masuk poin 1, yaitu dia kehilangan 1 poin untuk dadanya lapang. Ya, berarti dia dapat 1 poin, dadanya sempit. Kemudian yang kedua ini, wal amru tsani, sedangkan perkara yang kedua, anna hadhil minna wal hibah minallah. Tadi saya katakan hidayah, hadiah. Ternyata di sini baru disebut ini kata-kata hibah. Ya. Perkara yang kedua, untuk dapat lapang dada, ya, sesungguhnya ini adalah anugerah dan pemberian dari Allah. Tadi saya sebutkan sebagai hadiah. Di sini kan sebagai hibah. Ya, antara hibah dengan hadiah kan mirip ya. Kalau hibah itu pemberian, kalau hadiah pemberian tapi dengan cinta, itu bedanya. Tapi di sini dikatakan hibah. Jadi ini anugerah dan juga hibah dari Allah. La tata'atta illa bi ta'atihi wa luzumi syar'i. Dan ini tidak mungkin terjadi kecuali ini dengan ketaatan kepadanya dan terus luzumi syar'i, yaitu terus menerus di dalam memegang syariatnya. Jadi begini, ada orang yang dapat hidayah tapi dadanya masih sempit. Kenapa? Karena dia tidak terus menerus taat kepada Allah. Ini. Jadi kalau dia ingin betul-betul lapang dadanya, pertama dapat taufik sudah, yang kedua dia terus-menerus di dalam ketaatan kepada Allah. Selesai. Mungkin ada pertanyaan, saya sudah dapat taufik, alhamdulillah, saya sudah Islam, saya menerima sunnah, saya menerima tauhid, dan saya berusaha taat, tapi hati saya masih sedih. Ini gimana nih? Tatkala dia sudah seperti itu dan dia berusaha seperti itu dan terus seperti itu, santai aja, nggak apa-apa, aman insyaallah. Karena terkadang kelemahan jiwa itu bertanya-tanya, itu manusiawi. Itu manusiawi, manusia itu sering bertanya-tanya gitu. Itu biasa manusia itu. Ya karena manusia memang terbatas. Dia tidak tahu perkara-perkara yang gaib dan dia tidak tahu perkara-perkara yang terjadi. Tapi tatkala dia sudah berjalan pada relnya, sudah, enggak apa-apa, tawakal aja. Mana buktinya? Mana? Buktinya tatkala Abdullah bin Mas'ud bersama Rasulullah SAW, ya kan? Yang sering kita contohkan, tatkala mengajak Abdullah bin Mas'ud untuk dakwah menemani Rasulullah kepada jin, akhirnya masuk ke tempat yang sangat angker, bahasa Jawanya gelap, nggak ada orang di masa itu, sepi, ya, masuk ke dalam. Setelah udah di kedalaman tempat yang jauh sana sini, kegelapan malam yang sangat gelap, sampailah di satu tempat, Rasulullah mengatakan, kamu tetap di sini. Ya, kamu akan aman selama kamu tidak keluar dari tempat ini. Akhirnya diberi lingkaran, ya, dilingkarin, cuman garis biasa di tanah kayak gitu. Kamu akan tetap aman selama kamu tidak keluar. Akhirnya setelah itu Rasulullah pergi. Ya, tatkala Rasulullah pergi ke tempat yang lebih dalam lagi untuk berdakwah kepada jin, ya datanglah berbagai macam, ya, yang namanya setan kan nggak akan membiarkan begitu saja dengan berbagai macam modelnya, ya. Dengan bentuk-bentuk yang mengerikan, tetapi Abdullah bin Mas'ud tetap tidak pergi di situ dan ternyata aman. Makanya tatkala orang dalam posisi seperti ini aman sudah. Ya, karena kondisi manusia itu siapa sih yang bisa menebak? Coba sekarang kita tarik lagi ya sedikit. Mungkin di antara kita ada yang pernah ke Benteng Pendem. Di Benteng Pendem itu memang benteng di bawah tanah, ya. Itu programnya Belanda dulu untuk membayangkan bisa pendaratan Belanda ke Indonesia. Itu ada penjara yang penjaranya itu sebesar badan manusia dengan posisi jongkok. Jadi posisi jongkok dimasukkan ke dalam penjara, terus ditutup sudah, kecil penjaranya. Ya, dengan kurungan ayam masih besar kurungan ayam. Coba bayangkan kayak gitu. Jangan sampai kita ngalamin seperti itu. Tapi ada orang-orang yang ngalamin seperti itu. Bagaimana sikapnya? Sudah tetap dalam keadaan demikian ini. Ini berat. Tetapi ini kekuatannya sudah. Ya, bahkan ada ulama jelas-jelas dijelaskan oleh para ulama yang lainnya, dia dipenjara di ruangan bawah tanah yang tidak terkena sinar matahari, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Setelah 15 hari ditengok, diambil nih ulamanya ini yang dipenjara di bawah tanah dalam kegelapan, ya, tanpa cahaya dan tanpa mana dan seterusnya, ternyata ulama ini masih hidup. Coba bayangkan, ya Allah ya Rabbi, padahal 15 hari loh. Nah, inilah yang harus dimiliki oleh setiap orang, karena setiap orang tatkala ngalamin ini seperti ini berat.
ya berat sekali, ya Allah ya Rabbi, tetapi ini kekuatannya. Dan orang-orang yang tidak memiliki kekuatan ini pada derajat yang lebih kecil itu tidak mampu. Pada derajat yang lebih kecil tidak mampu. Nah, ini bentuk daripada ya sempitnya dada. Dan orang-orang soleh, ya para nabi, para rasul diberi kemampuan melewati masa-masa sulit. Kita lanjutkan lagi, lahadrun azani wa azakumullah. Fahadhani al-amran huma jima'u hadzal mawdu' wa asasuhu. Dan dua perkara ini adalah kumpulan dari pembahasan ini dan pondasinya. Idzil qulub biyadillah, karena hati itu di tangan Allah. Yukallibuha kaifa yasha, Allah bolak-balikan sesuai dengan kehendaknya. Wa hiya ta'un tadbirihi, ini bentuk daripada Allah mengaturnya. Wa taskhirihi, dan menundukkannya. Fama sya'allahu kan, dan apa saja yang Allah kehendaki maka terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun, dan apa yang tidak Allah kehendaki maka tidak terjadi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat 125. Allah SWT mengatakan, "Faman yuridillahu ayyadiyahu wa yashrah sadrahu lil Islam." Dan barang siapa yang Allah kehendaki dengan kebaikan, maka Allah berikan hidayah kepadanya dan dilapangkan dadanya untuk Islam, menerima. Sini, dadanya lapang. Wa may yurid ayudillahu, dan apabila Allah berkehendak menyesatkannya, yaj'al sadrahu dayyiqan, maka Allah jadikan dadanya itu sempit. Nah, dada sempit ini istilah orang ya penyakit apa ya? Penyakit psikis ya, penyakit apa? Psikis. Ya, bisa mungkin diartikan sindrom, bisa diartikan dengan istilah-istilah kayak gitu-gitu. Sebenarnya intinya ini sebenarnya. Ya, makanya kita butuh tahu tentang hal yang demikian ini sehingga biaya datang ke psikolog atau psikiater itu bisa dihindarkan. Ya, bisa dihindarkan karena datang ke psikolog, ya kan? Psikolog itu dokter jiwa ya. Nah, itu nanti dikasih obat-obat kayak gitu. Psikiater itu ya cuma jiwa gitu. Jadi psikiater itu sama seperti ilmu-ilmu yang lain, ilmu teknik ya. Ada teknik ini, teknik itu. Pada ilmu psikiater ini sebenarnya ilmu teknik dalam sisi kejiwaan. Tetapi intinya sebetapapun hebatnya ilmu teknik di dalam masalah menata, mengelola jiwa sehingga keluar dari jebakan kegelapan tadi, sebenarnya intinya ini di sini. Intinya di sini. Jadi tatkala kita bilang saya sembuh dengan bentuk apa? Tawakal kepada Allah, jalani saja. Karena memang hidup di dunia ini pertanyaannya, adakah di antara manusia yang hidup di dunia ini, pertanyaannya nih, jelas nih. Adakah manusia yang hidup di dunia ini betul-betul plong, tanpa problema, tantangan, tanpa ujian? Ada nggak? Kayaknya nggak ada. Semuanya dengan problematika yang tinggi. Cuman sebatas pengamatan saya nih, ya, orang-orang yang tidak mengenal hidayah, tidak mengenal tauhid, mereka menyembunyikan hal-hal yang demikian itu dengan tampilan-tampilan dunia. Mobilnya mewah, gedungnya mewah, kantornya mewah, begitu. Sehingga orang-orang yang lemah iman ini kayak dia bahagia gitu ya. Itu. Padahal belum tentu di situ, tetap kembalinya di sini. Adapun orang-orang yang beriman bertakwa, mungkin dia butuh mobil yang bagus untuk kebutuhan. Tidak lebih daripada itu, rumah yang nyaman untuk kebutuhan, makanan yang bergizi untuk kebutuhan, tidak lebih daripada itu. Karena dia sudah tahu bahwasanya letak bahagianya bukan pada apa yang tadi disebutkan. Nah, apa yang disebutkan. Dalil tadi yang saya tanyakan, ya, apakah ada di antara manusia yang hidup dunia ini hidupnya plong, tanpa tantangan, tanpa problema? Ya, firman Allah SWT yang semua kita sudah hafal ya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh-sungguh, kata Allah, sungguh-sungguh nih, manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan susah payah. Sebagian ulama menyebutkan susah payah di dunia. Kita di dunia ini susah payah. Mau makan nasi aja susah. Harus ya buka sawah dan seterusnya ya. Sudah jadi padi, udah dijemur, udah digiling, masih memasak. Setelah dimasak cuma nasi-nasi doang nggak enak, masih sayur. Habis sayur ini udah selesai nyuci piringnya.
Ya, bersama dengan itu uang terkikis. Nanti nyari lagi. Itu di dunia begitu. Siapa saja. Ya. Ini di dunia susah payah. Di akhirat, ini dijelaskan oleh seorang ulama, dihadapkan dengan kengerian-kengerian. Ya kan? Ada hisab, ada kubur, ada pertanyaan kubur. Coba bayangkan. Ya, kalau kita tarik, mengapa sih hidup manusia susah payah? Ya, semuanya buat manusia kok. Semuanya, coba yang tidak buat manusia mana coba? Bumi ini, lautan ini. Akhirnya dia ingin mengelola bumi, jadinya payah. Ada lautan, dia ingin mengelola lautan. Ada kekuasaan, dia ingin mengelola kekuasaan. Ini yang menjadikan manusia susah. Jadi kalau manusia ingin bahagia, jangan terlalu banyak mengambil bagian-bagian yang memang bukan haknya. Makanya orang-orang cerdas gak mau mengambil bagian-bagian yang tidak menjadi haknya. Ngapain? Karena apa yang dia butuhkan, apa yang menjadi kewajibannya di situ. Dan inilah yang memudahkan dia untuk lapang dada. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah. Kemudian ya, berikutnya wa may yurid ayudillahu, dan barang siapa yang Allah kehendaki Allah akan sesatkan dia, yaj'al sadrahu dayyiqa. Jadi barang siapa yang Allah kehendaki dia itu sesat, Allah jadikan dadanya itu sempit. Ya. Einstein sempit dadanya. Jadi memang dunia sains, penelitian di Amerika itu memang di atas rata-rata ya. Kita itu memang nggak kenal sains ya. Saya juga nggak kenal sains ya. Teknologi penelitian saya nggak kenal. Tapi setelah saya amati, memang di Amerika itu dunia sains itu luar biasa. Dibanding-bandingkan dengan negeri kita, kayaknya nggak bisa. Kita loncat ke sana nggak bisa. Penemuan nuklir ya dari sana juga. Ya, tadi kita kembali ke Einstein. Einstein melakukan penelitian, tapi dadanya juga sempit. Sampai di akhir hayatnya dia mengatakan ada hal yang belum saya dapatkan, yaitu masalah keimanan kepada Allah. Hanya dadanya sempit, coba melakukan penelitian. Jadi manusia kalau kita amati, ya Allah, kalau bukan karena bimbingan petunjuk Allah, hampir ya kecuali dengan rahmat Allah ya, hampir tidak ada yang tidak kejebak, pasti kejebak. Yang dunia seni, hanya di seninya, dan itu mudarati bagi dirinya. Yang ekonomi seterusnya, yang politik, yang ya Allah, yang bisa kontrol adalah orang-orang yang diberi lapang dada, diberi hidayah. Udahlah, ini bukan jatah saya, ini bukan hak saya, ini bukan kewenangan saya ini, tugas saya ini, kewajiban ini, sehingga ringan. Coba bayangkan, kita sering mengambil contoh ini karena bagi saya sangat besar. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya, semua orang kenal Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, jagoan perang, pemerintahan, seorang ahli ilmu. Dalam posisi dia berkuasa, ya, berpengaruh sebagai ulama, sebagai pemberani. Tatkala dia dibunuh oleh Imran bin Muljim, ternyata kata-kata yang muncul ini adalah sebuah kata-kata dari bentuk lapangnya dada. Bentuk lapangnya dada. Apa yang dikatakan oleh Abi Thalib? Fustu bi Rabbil Ka'bah. Aku telah sukses demi Allah, begitu. Artinya saya sudah menyelesaikan tugas saya. Tidak ada ambisi, tidak ada apapun. Padahal orang dalam keadaan demikian ini kejar, tangkap sampai mati. Ini nggak ada. Inilah bentuk lapang dada. Pertanyaannya, derajat kita dalam lapang dada sejauh mana gitu? Sejauh mana nih? Berarti kita lapang dadanya masih tipis ya, Mas Frendika. Masih kecil atau udah besar nih, Mas Frendika? Sangat kecil ya. Kadang kita terjebak nih pada pembahasan misalnya pembagian waris. Saya nggak mau berbicara tentang pembagian waris tatkala saya sudah tunaikan. Mungkin juga di dalam masalah dakwah. Tatkala sudah sampaikan sudah selesai, atau kewajiban kita telah selesai, maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW tatkala di Arafah, ya, tatkala haji wada, tatkala memberikan mau'izah yang balagat, yang nasihat yang mubalaghah, yang balighah, yang tandas, wa zarafat minhal uyun, yang sampai meneteskan air mata. Dan di akhir daripada nasihat beliau dengan nasihat yang balighah, yang wajilat minhal qulub, hati bergetar, wa zarafat minal uyun, air mata menetes. Apa yang dikatakan Rasulullah di akhir nasihat tersebut? Ala balaghtu,
Sambil naik tangannya ke atas, ala balaghtu, ya Allah, bukankah aku telah menyampaikan semua dari apa yang menjadi amanah yang kau berikan padaku? Ala balaghtu, bukankah aku telah menyampaikan ya Allah? Ternyata cuma dikembalikan lagi ke sana. Jadi permasalahan yang ada di sini adalah apa yang menjadi tanggung jawabnya. Saya Rasulullah mengatakan ala balaghtu. Ada kasus lagi nih. Ya, ada kasus lagi, di antaranya istri Rasulullah banyak. Maka yang difokuskan oleh Rasulullah SAW adalah beliau menunaikan apa yang menjadi hak dari antara istri-istrinya. Sehingga beliau mengatakan, ya Allah, sesungguhnya ini aku, apa yang aku mampu, dan jangan kau celak pada perkara yang aku tidak mampu. Berarti di sini beliau sudah memenuhi dari apa yang menjadi tanggung jawab syariat. Beliau sebagai manusia merasa mungkin ada kekurangan di sisi Allah. Ya sudah, ini saya tidak mampu, tapi segala amanahmu sudah saya tunaikan. Nah ini ternyata ya hal-hal yang bertalian dengan lapang dada, hubungannya pada dua perkara tersebut, yaitu taufik, dan yang kedua adalah terus-menerus berpegang teguh dengan agamanya. Maka orang yang tidak dikehendaki dengan kebaikan disesatkan oleh Allah dan dijadikan dadanya sempit, berat, ka'annama yas'adu fis sama, seakan-akan dia sedang naik ke langit. Berat sekali. Berat. Ya, hatinya berontak nih, berat. Al-An'am 125. Wa qala ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih. Apakah ada yang lebih baik dibandingkan orang-orang yang dadanya dilapangkan oleh Allah untuk menerima Islam? Ya, menerima Islam, ada masalah qada, qadar, masalah tauhid, masalah ini, masalah itu, sebagaimana yang kita jumpai dalam agama kita. Apakah ada yang lebih baik dibandingkan mereka yang diberi lapang dada oleh Allah? Wa huwa ala nurim min rabbih, dan dia berjalan dalam kehidupan ini ya di atas cahaya dari Tuhannya, yaitu agama ini. Kayaknya ini saja yang bisa kita sampaikan, dan kita belum selesai dari penghantar pembahasan ini dari Syekh Abdul Razak Al-Badr. Nah, ini memang buku-buku semacam ini saya juga dulu sulit mencarinya ya, karena dulu kan kita nyarinya kayak Tazkiyatun Nufus. Nah, ternyata ada buku ini ya. Akhirnya kita merasa butuh, karena ini sebenarnya ya satu perkara yang memudahkan bagi kita tentang pengelolaan jiwa, diantaranya yaitu lapang dada. Jadi simpulannya tidak mungkin seseorang akan dapat bahagia di dunia, di akhirat, dapat ridho Allah ya, itu dengan tanpa lapang dada. Jadi kalau dia ingin bahagia, dapat ridho Allah ya, bisa nggak bisa harus mendapatkan kelapangan dada. Dan ternyata Allah telah memberikan lapang dada kepada hamba-hambanya, dan lebih khusus lagi Allah telah menyatakan, telah memberikan lapang dada kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena memang beliau di dalam memikulnya, membawanya ya memang menjadi panutan ya. Maksudnya kita tidak bisa membandingkan dengan keberadaan kita. Tetapi walaupun begitu, tatkala kita berjalan di jalannya, semoga kita juga mendapatkan lapang dada ya, semakin hari semakin ya banyak ya peluang ataupun besarnya lapang dada yang Allah berikan pada kita. Ini saja yang bisa saya sampaikan, semoga manfaat. Insyaallah dalam lain kesempatan kita akan lanjutkan lagi, karena ini baru muqaddimah. Ini muqaddimahnya aja masih ada 2 lembar, dan poin-poin yang disebutkan 10 belum kita bahas. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لوحنا الدم تاخندا واستولوا الأغلي نندا أين أيلا هي